Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita yang didasari dalam renungan santapan harian hari Selasa 28 November 2023. Firman Tuhan diambil di dalam 2 Tawarik 3 ayat yang ke-8. Kemudian ia membuat ruang maha kudus, panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Saudara, tema renungan kita hari ini adalah, sudahkah Allah berdiam dalam hidupmu? Saudaraku, kehidupan adalah sebuah misteri. Jalinan peristiwa dapat terjadi begitu saja tanpa sebab, tanpa sempat kita terka sebelumnya. Kehidupan yang penuh misteri ini hanya dapat dilalui jika Allah berdiam dalam hidup kita, karena di dalam Tuhan ada damai sejahtera dan kekuatan untuk mengarungi kehidupan. Keyakinan akan Allah yang berdiam di tengah umat itulah yang mendasari didirikannya bait Allah yang begitu megah. Dalam nas yang kita baca, penulis kitab Tawarik membuat kita memahami betapa megahnya bait Allah yang sedang dibangun oleh Raja Salomo. Penulis menggambarkan dengan sangat mendetail dari ukurannya, balok-balok yang disusun, emas dan permata yang menghiasi bagian dalam bait Allah, sampai 2 kerup yang ditempatkan di ruang maha kudus, ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saudara, berbeda dengan kisah pembangunan bait Allah di kitab Raja-Raja yang memuat pesan-pesan teologis, uraian di kitab Tawarik seolah-olah hanya memuat detail teknis. Namun, ada dugaan kuat bahwa bagian ini adalah pesan penulis untuk menyemangati bangsa Yehuda yang baru saja kembali dari pembuangan sebagai pembaca pertama kitab ini, juga sebagai upaya untuk mendukung restorasi bait Allah. Saudara, pembangunan ini amat penting bagi bangsa Israel, karena bait Allah adalah simbol dari Allah yang berdiam di tengah kehidupan umatnya. Bait Allah ditempatkan sebagai pusat, sebagaimana memang seharusnya Allah sajalah yang menjadi pusat kehidupan mereka. Bila Allah berdiam di tengah-tengah umat percaya, tidak ada yang tak dapat dilampaui oleh bangsa yang kelak dibangun dan dipulihkan kembali itu. Saudara, kita pun diundang untuk memiliki penghayatan yang serupa. Bait Allah bukan hanya tempat dan bangunan fisik, karena Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Hadiratnya lah yang seharusnya kita wujudkan setiap hari. Caranya adalah dengan mendengarkannya, agar Allah saja yang menjadi penuntun kehidupan kita, bukan hawa nafsu atau kedagingan kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pertanyaan yang penting untuk kita renungkan, sudahkah Allah berdiam dalam hidup kita? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami saat ini datang mengucap syukur, karena Engkau adalah Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu berdiam di tengah-tengah kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami memohon supaya kami terus setia, kami boleh menjadi umat Tuhan yang selalu mendengarkan Tuhan dan menjadikan Engkau sebagai penuntun dalam perjalanan hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus mengizinkan dan membiarkan Engkau terus berdiam di dalam hidup kami, menjadi pusat dalam kehidupan kami. Mampukan kami supaya bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari.
Terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat kita beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.